Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tayyibin. Amma ba'd. Para jamaah Bapak dan Ibu, mari kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan khususnya di pagi subuh ini. Kita bisa beribadah berjamaah di salat subuh. Kemudian kita bertolabul ilmi seperti ini. Semoga diiringi hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sampai dibahas tentang syurutu sihhati sholat, syarat-syarat sahnya sholat. Ada beberapa item diantaranya yang sudah dibahas, itu ma'rifatu dukhulil waqti, mengetahui, mengenal masuknya waktu. Kemudian tahuru anil hadatsain, suci dari dua hadas, hadas kecil, hadas besar. Caranya dengan wudu. Itu kalau hadas kecil. Kemudian kalau hadas besar mandi. Kalau tidak bisa melaksanakannya wudu mandi, itu diganti dengan tayamum. Supaya bisa diterima ibadah kita. Karena menjadi syarat sahnya. Terus yang ketiga adalah at-tahuru anil khubus, suci dari kotoran, dari najis. Kalau tadi suci dari hadas, yang ketiga ini suci dari najis. Yang meliputi najis ada di badan tubuh kita, najis di pakaian yang dipakai sholat, najis di tempat yang dijadikan tempat sholat. Itu semua disucikan supaya diterima ibadah kita. Kemudian yang keempat, sitrul aurah. Itu yang panjang bahasanya kemarin, menutup aurat. Dari situ maka dibahaslah haddul aurah, batasan aurat. Dari berbagai pendapat. Aurat orang laki, aurat perempuan yang merdeka, aurat budak perempuan, aurat waria atau banci. Sampai kemudian terakhir dibahas aurat anak laki dan anak perempuan yang belum balik. Bagaimana ketentuannya untuk berpakaian, itu berbagai pendapat sudah disampaikan. Sekarang kita lanjut syartul khamis, syarat yang kelima dari sahnya sholat. Kalau tadi keempat, sitrul aurah, menutup aurat. Kalau ada orang sholat tidak ditutup auratnya, dicoret. Karena menjadi syarat sahnya. Yang kelima ini adalah istiqbalul qiblah. Menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Itu bagian atau termasuk dari syarat sah sholat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ittafaqal fuqaha ala anna istiqbalal qiblati syartun fi sihhatis shalah. Para ulama sepakat bahwa menghadap kiblat adalah merupakan syartun fi sihhatis shalah, syarat dari sahnya salat, menghadap kiblat. Jadi kalau ada orang salat enggak ngadep kiblat, ya tidak sah. Ya tinggal gitu aja ya. Makanya syarat-syarat ini harus dipenuhi dulu sebelum dia melakukan sholat. Para jamaah, menghadap kiblat ini didasarkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ayat-ayat Allah yang berkenaan dengan menghadap kiblat. Itu berada di dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah dimulai dari 142 sampai 150. Itu membicarakan tentang kiblat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap
sholat itu ke arah kiblat sampai berakhirnya beliau sampai sekarang ini. Itu Nabi pernah sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Itu ada menyebutkan 16 bulan atau 17 bulan lamanya. Namun tidak enak rasanya karena menjadi dinyinyiri oleh orang-orang Yahudi. Merasa mereka bangga kalau Baitul Maqdis itu merupakan sentral ya. Jadi rebutan sampai hari ini 3 agama ya. Itu Yahudi, Kristen, Islam. Itu di Palestina ya, Baitul Maqdis. Karena di sana ada Nabi Sulaiman, di sana ada Nabi Musa, di sana Nabi Isa dulu yang andil besar di dalam Baitul Maqdis. Dan di sana pula ada Rasulullah, bahkan dibangun itu oleh khalifah yang dikenal adalah Umar ibnul Khattab. Oleh karenanya juga itu adalah dimiliki oleh orang Islam sampai hari ini. Itu jadi sentra rebutan ya, berebut tentang kedudukan Baitul Maqdis. Rasulullah SAW ketika beberapa bulan lama itu menghadap ke Baitul Maqdis, maka orang-orang Yahudi merasa senang. Berarti searah kalau begitu gitu ya. Islam juga memperhatikan Baitul Maqdis, bahkan Muhammad dan umatnya menghadap ke sini. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW tidak enak ya, dengan ucapan-ucapannya itu, lalu dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar direspon permintaan Nabi itu bisa mengarah ke kiblat lama, yaitu kiblatnya Nabi Ibrahim, Ka'bah. Hadirin, dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Katanya Allah Subhanahu Wa Taala, karena tiap malam Nabi itu minta kepada Allah supaya bisa diridhoi untuk berpindah kiblatnya, tidak ke Baitul Maqdis, karena selalu disoroti, bahkan menjadi omongan-omongan orang ahlu kitab, terutama Yahudi. Karena itu ayat ini diturunkan, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menghadap ke langit. Fis sama'. Ini Allah merespon ini. Qad nara, kami melihat Muhammad taqalluba wajhika fis sama'. Bagaimana wajahmu sering menghadap ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Menghadap ke langit, minta Pak, ya Allah, berilah restu untuk bisa pindah kiblat, tidak ke Baitul Maqdis. Berilah kesempatan, berilah ridhamu ya Allah untuk pindah ke Ka'bah. Maka setelah itu Allah respon dengan firman Allah tadi, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka katanya Allah Subhanahu Wa Taala, kami palingkan engkau Muhammad ke kiblat yang kau senangi. Diganti Pak akhirnya. Nabi Muhammad tidak lagi mengarah ke Baitul Maqdis, tapi Nabi Muhammad SAW mengarah ke Masjidil Haram. Allah respon dengan pernyataan Allah, firman Allah, fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Maka arahkan mukamu Muhammad ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dimanapun kalian semua umat Islam berada, palingkan nih wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sampai hari ini ayat ini turun, maka sekaligus Rasulullah memalingkan ketika menghadap sholat itu, menghadap ke kiblat, ke Ka'bah. Ya, tidak lagi ke Baitul Maqdis.
Ayat ini turun direspon oleh Allah, diridhoi. Maka setelah itulah Rasulullah merasa senang. Tapi begitu Rasulullah merasa senang, orang-orang selalu nyinyir juga ya orang Yahudi. Apa kata mereka? Sayaqulu subaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Mereka orang-orang yang bodoh, yang kurang akalnya di antara manusia itu ada yang berkata, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apakah yang memalingkan mereka kaum muslim, orang-orang Islam dan Muhammad itu dari kiblat yang mereka dulu hadapi? Dulu kiblat sini, sekarang ngalih, pindah. Itu orang yang bodoh mengatakan, gak konsisten Islam ini ngono Pak Mas. Ya. Mari ngene rono. Ya mesti ini terus pindah rono. Itu orang-orang yang akalnya kurang waras, ya. Dianggap kurang waras. Ini termasuk orang yang tidak benar ya pikirannya. Padahal Rasulullah itu tidaklah berbuat kecuali atas ridho Allah, atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul itu melakukan perintahnya Allah. Kalau tidak diperintah, apalagi tidak diridhoi, tidak akan melaksanakannya Rasul. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya katakan Muhammad, lillahil masyriqul wal maghrib. Katakan Muhammad, kepunyaan Allah lah arah timur dan barat. Semua arah milik Allah. Masih rono rene nek Allah oleh ya gak apa-apa ngono. Ini arat ini menyenangkan kepada Rasulullah. Jangan digobres omongan-omongan orang yang kurang pikirannya itu. Dianggap kurang pikirannya, Pak. Supaha, orang bodoh-bodoh. Orang tidak menjalankan agama Islam itu orang bodoh-bodoh dianggap ngono. Maka sekarang ini walaupun cerdas, tapi kalau mengatakan saya Muslim tapi tidak senang kalau syariat Islam itu dijalankan, ini orang bodoh itu. Iya, ada kan dosen ngono. Oh. Dia mengatakan Muslim tapi tidak senang kalau syariat dijalankan, berarti tidak usah sholat, tidak usah puasa Ramadan, ngono lah. Ya. Ini tidak usah nikah, tidak usah kumpul kebo ae. Karena nikah itu menjalankan syariat, haram jadi halal. Tapi ada orang mengatakan, walaupun saya Muslim, saya tidak senang kalau syariat ini dijalankan. Allah. Ini sekarang kan sudah viral itu di mana-mana. Sehingga banyak orang menghantar, Masya Allah. Terutama para ulama. Ya apa niku? Dianggap yang namanya syariat itu koyok potong tangan, ya koyok rajam ngono. Syariat itu ya kita jalankan setiap hari ini syariat. Sholat menghadap kiblat itu ya syariat, ya. Karena itu perintahnya Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Orang bodoh ngene mau katanya Allah, sayaqulu subaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Ayo, wong bodoh ngene. Katik nyinyir-nyinyir, Masya Allah. Ya. Pada Islam, pada Rasul, pada Quran, ya. Itu orang bodoh itu, katanya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat ini ya, maka jadi ketentuan ittafaqal fuqaha ala anna istiqbalal qiblati syartun fi sihhatis shalah. Semua para ulama sepakat bahwa sahnya salat itu diantaranya adalah menghadap ke kiblat, jadi syarat, Pak. Jadi kalau ada orang sekarang ini sampai hari kiamat nanti sholat tidak mau ngadep kiblat, coret, ya tidak sah. Ini Masya Allah ya. Ini pelajaran-pelajaran kita ya dari mengenai syarat-syarat sahnya sholat. Karena firman Allah, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ayat ini kan. Pertama kepada Nabi Muhammad, dimanapun kamu keluar Muhammad, arahkan, palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kemudian secara umum, wahai summa kuntum, dimanapun kalian umat Islam. Kalau tadi kunta, ini kuntum.
Kunta pada Nabi Muhammad khusus yang menerima wahyu pertama mengenai dengan kiblat ini. Kemudian kuntum bagi kita semua umat Islam selanjutnya, supaya mengarahkan kalau menghadapkan kepada Allah salat itu ke arah Masjidil Haram. Para jamaah, ayat ini sekaligus menjadi ketetapan ya, merupakan syariat. Menghadap kiblat itu adalah ketentuan yang diamalkan oleh kita umat Islam. Makanya begini, kita nanti ditanya Pak ya, kapanpun ya, mana kiblatmu ngono kan? Wa ma kiblatuka, dites sampean. Kalau orang Islam pasti bisa jawab. Ya. Di alam manapun kita bisa jawab kalau orang Islam, karena sudah setiap hari dilaksanakan. Maka kalau ada kiblat selain di Ka'bah itu berarti bukan orang Islam ngono kan. Ini wa ma kiblatuka, al Ka'batu kiblati ngono. Ka'bah itu kiblatnya. Sampai hari kiamat ada ketetapan dari ayat Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Illa fi halatain, kecuali salat itu boleh tidak menghadap kiblat, ada dua keadaan. Illa fi halatain, ada dua keadaan yang sholat itu walaupun tidak menghadap kiblat dianggap sah. Apa itu? Fi syiddatil khawf. Yang pertama, dalam keadaan yang sangat menakutkan, kondisi yang takut sangat ya, itu kalau ngadep sana nanti terancam macam-macam itu, maka tidak menghadap ke sana. Seperti dalam hal perang. Ya. Wa salatun nafilah lil musafir ala rohila. Termasuk yang boleh tidak menghadap kiblat adalah salat sunnah yang dikerjakan oleh musafir. Orang yang sedang dalam perjalanan. Fir rohila, salat di atas kendaraannya. Maka dia boleh salat menghadap sesuai dengan kendaraannya itu menghadap. Ya, ini kondisi-kondisi tertentu ya. Ini tadi dalam kondisi khauf. Ya, masya Allah. Nah, ini nanti diperbincangkan Pak. Wa qayyadul malikiyatul hanafiyatu, kemudian dipersyaratkan menurut pendapatnya Hanafi dan Maliki, syarat menghadap kiblat itu bihalatil amni min aduin wa sab'in wa bihalatil qudrah. Syarat menghadap kiblat yang harus dilakukan itu dalam kondisi aman. Fi halatil amni min aduin wa sab'in. Aman dari musuh, aman dari binatang buas. Wa bihalatil qudrah, selain itu dan bisa mengarah ke kiblat bisa. Ada orang tak bisa mengarah ke kiblat Pak, karena hal-hal tertentu, sehingga tidak harus ke arah kiblat begitu ya. Ini komentarnya Maliki dan Hanafi. Sehingga fala yajibul istiqbal, fala yajibu istiqbalu ma'al khauf. Karenanya tidak wajib menghadap kiblat kalau hatinya takut terancam. Ini kalau menghadap sini hilang itu nanti. Kalau menghadap sini saya dipancung oleh orang, dicelurit. Ini terutama dalam keadaan perang ya, atau menghadapi musuh. Tadi min aduwi. Ini tidak ada aman. Ya, karenanya harus aman dari musuh. Dak ono musuh ngadep kiblat. Ono musuh dak ngadep kiblat joko. Karena sholat tidak bisa ditinggalkan. Wala ma'al ajzi, dan tidak wajib menghadap kiblat orang yang tak mampu menghadap kiblat. Gak bisa. Seperti apa? Kal marbut, orang yang diikat oleh orang ya, masya Allah. Mungkin dari tawanan ya, sehingga diikat. Begitu sholat gak bisa ngadep kiblat. Karena diikat pada satu tempat. Wal marid, orang sakit, alladzi la qudratu lahu ala tahawuli wa la yajidu may yuhawwiluhu. Orang sakit yang tidak bisa membalikkan badan tubuhnya ke arah kiblat.
atau tidak ada orang yang mengarahkannya ke sana. Seperti kalau di ruang ICU. Jadi kamar rumah sakitnya ya begitu itu. Kita nggak bisa bola, nggak kuat dong, sakit namanya. Oh. Sementara tidak ada orang yang membalik-balikkan ke arah kiblat itu. Lalu gimana? Tapi belum meninggal ini, masih bisa bernapas, masih bisa waras pikirannya. Sholat tetap dijalankan. Sehingga kemana arahnya? Ah, ini kan, kemanapun dia bisa. Nih, coba ini ya, komentar-komentar. Sehingga fayusalli li ghairiha ila ayyi jihadin qudira. Salatlah orang itu tidak ke arah kiblat, tapi ila ayyi jihadin qudira, kemanapun arah yang dia bisa. Ini Masya Allah. Litahaqqukil udur, karena benar-benar terjadi udur. Ini walaupun ada firman Allah ayat tadi kan, nggak saklek ternyata ya. Ini hal-hal tertentu, kondisi-kondisi tertentu bisa di luar itu. Para jamaah, wattafaqal ulama ala anna man kana musyahidan muayyinan lil Ka'bah fa farduhu tawajjuh ilal Ka'bah. Ulama sepakat, orang yang mampu dan bisa melihat Ka'bah langsung dengan mata telanjangnya gini, maka dianjurkan langsung sholat itu menghadap Ka'bah itu. Maka di sana, di pinggir-pinggir Ka'bah itu ada orang sholat gini. Gak diluin nih. Karena Ka'bahnya di depan. Langsung, Allahu Akbar. Kalau langsung bisa menyaksikan dan menghadap Ka'bahnya langsung, itu para ulama disuruh menghadap langsung melihat Ka'bah itu. Secara yakin. Gitu. Wa misluhu indal Hanabilah ahlul Makkah wan nasyi biha. Begitu juga menurut Hambali penduduk Mekah atau orang-orang yang tinggal di situ. Wa in kana hunaka ha'il, walaupun ada penghalang, tembok macam itu, tetap disuruh menghadap ke Ka'bah. Walaupun terhalang, makanya diberi tanda ya, ngono jam dinding sing gede ya. Wong Mekah khusus sekitar itu Pak ya. Ka'bah kira-kira nduk endi? Nduk kene iku ngono ya. Sehingga ngadepin nduk kono. Dari jarak berapa kilo kelihatan. Mana Ka'bah itu? Ini sore ngono kan. Itu kan dikai tanda ngono. Mungkin ya sampai begitu ya. Ini menurut Hambali. Wa in kana hunaka, walaupun itu terhalang oleh tembok bangunan-bangunan ya. Ini kal haitotani wa bainal Ka'bah, antara dia dengan Ka'bah terhalang oleh, tetap disuruh nih iki Ka'bah kudu yakin iki Ka'bah iki ngadepe ngono, walaupun dari segala penjuru arah ngadepe ngono. Maka khusus sholat yang ada di Masjidil Haram dan sekitarnya Mekah, mungkin ya seluruh dunia itu kan muter ini ya. Kalau kita ini arahnya karena di timurnya Ka'bah, rata-rata arahnya ke sana, Pak ya. Ini kan, masjid arah ke sana semua ya. Tapi kalau sudah mendekat ke Mekah, Masjidil Haram, itu gini, muter ini. Karena kudu persis ngadepnya ke Ka'bah. Wa amma ghairul muayyin lil Ka'bah fa farduhu indal jumhur ghairu syafi'iyya isabatu jihadil Ka'bah. Adapun yang tidak langsung melihat Ka'bah seperti kita ya, itu menurut mayoritas ulama diwajibkan apa? Isobatu jihadil Ka'bah, menghadap ke arah jihad namanya. Ke arah Ka'bah. Seperti di luar Mekah, sampai ke Indonesia ini. Tuh, wajib ke arah Ka'bah itu. Mana arah Ka'bah? Ka'bah di mana Ka'bah? Di Mekah Ka'bah itu kan. Terus kita di Indonesia yang ngadep nang Mekah ngono ya. Mekah ngadep nang Mekah. Karena Ka'bah ada di Mekah. Arahnya ke sini, arahnya. Seperti Medina mengarahnya ke selatan. Kita mengarahnya ke barat. Karena posisi Indonesia itu ada di timurnya Ka'bah, mengarah ke sana. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ma bainal masyriq wal maghrib kiblatun. Arah antara timur dan barat itu kiblat. Arah antara timur dan barat itu kiblat. Itu dulu Nabi bersabda, ini ada di Medina. Ya, Nabi itu mengatakan arah antara timur dan barat itu kiblat. Sehingga kalau sholat itu ndelok ngene ae ngadep ngene, Pak. Ini timur, ini barat. Begini ini sudah kiblat. Kalau di Medina, kan ini sabda Nabi di Medina kan? Ya, kalau kita arah antara selatan dan timur, antara ini kan, sana kan, itu kiblat. Selatan dan antara selatan dan utara ya, utara dan selatan antara itu. Sini, itu kalau berdiri ini tok ini, berdiri. Berdiri ini. Ini wis kiblat. Sehingga ini kiblat, ini yang menguntungkan ada hadis ini. Walaupun gak ketok kan ya, kan jarak kita yang sangat jauh. Wis ngedeko ini. Antara utara dan selatan ini kiblat. Kalau Nabi berdiri ini. Nih, antara timur dan barat ini kiblat. Ditentukan enggak ketok. Ini ya, ada hadis ini. Itu sebabnya al-falah. Kalau dikeker menurut ukuran ya, menurut arah kiblat, menceng ini kan. Tapi pokoknya berdiri antara selatan dan utara kiblat, kena hadis ini ya oleh ae. Ini mencongeng ini gue dulu, mungkin nggak sampai nang kiblat, nggak ditarik benang. Ini keberuntungannya. Para jamaah, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seperti itu. Para jamaah, oleh karenanya pula maka kita wadhahirihi anna jami'a ma bainahuma kiblat. Dohirnya hadis itu kalau ditangkap, semua arah antara kedua arah itu kiblat. Ma bainal masyriq wal maghrib kiblat. Jadi pokoknya ndak nang kono wis kiblat wis. Rodok menceng-menceng titik ya wis kiblat, ngono ya. Oh, ini dulu hadis iki ya. Kalau kita misalnya pokoknya gak selatan, gak utara wis kiblat ngono. Sungat depo ngono wis kiblat iku. Hadirin para jamaah, makanya ada yang ini. Nih kan baru-baru ini kan semua masjid supaya diarahkan ke arah kiblat ya. Saya nggak diukur seret, ono sing menceng ini Pak, seret ini ya. Ini opo masjid kadung gede dibongkar ya opo. Wis gak usah dibongkar. Nek memang itu yakin pengarahannya itu sesuai dengan ketentuan koridor keilmuan, ya arahnya saja sholatnya di masjidnya gak usah dibongkar. Modelnya sope ae digani sret ngono. Tapi ada sing dak gelem ngono ulah elek nggo. Jelek. Posisine opo iki? Masjid diparung ngene. Anda kan tetep ngene wis gak apa-apa wis ya. Iki pegang ini hadis ini. Ono sing gak gelem anjana. Wis ngono ae. Para jamaah, nanti akan ada judul gini. Al-ijtihadu fil qiblah. Ada judul ya. Apa? Bersungguh-sungguh mencari arah kiblat. Ijtihad Pak. Sudah mengeluarkan jerih payah, pikiran, cara yo apa sih arah kiblat iku ngono. Itu nanti akan ada judul Al-ijtihad fil qiblah. Jadi ojo hanya dugaan tok. Paling iki wis enggak dibuktikan dengan ilmu. Ngono. Itu jenenge sudah ijtihad. Ya. Mengarahkan daya upaya untuk benar-benar ini arah kiblat ngono. Mungkin bertanya pada ahlinya, ahli kompas didatangkan, arah-arah itu kan, gone HP, gone macam-macam. Salah satu terobosan yang hari ini ilmu falak ya, itu memberikan satu keterangan tentang apa? Bayang-bayang kiblat namanya. Nih terobosan-terobosan ya untuk
betul-betul berarah ke kiblat. Bayang-bayang kiblat. Itu setahun 2 kali bayang-bayang kiblat itu muncul. Biasanya bulan Mei, Juli. Kemarin tuh kan kalau sudah sampai itu, MUI menginstruksikan kepada umat Islam yang se-Indonesia ini supaya mencocokkan kiblatnya lewat bayang-bayang kiblat. Bayang-bayang kiblat. Gimana itu? Ketika itu matahari persis di atas kiblat. Matahari di atas kiblat. Itu bisa dijadikan dasar ya untuk mencari arah kiblat. Itu namanya bayang-bayang kiblat ya. Itu tidak semua waktu, Pak. Seperti hari ini beda ya. Ini coba waktu sholat saja jamnya kan. Sekarang ini jam berapa subuhnya tadi, Pak? Masuknya jam 3.40 ya. Oh ya, bayangkan kan. Nah, yang lalu itu jam 4 lebih malah yo, pernah yo. Itu juga bayangan beda itu. Ya, coba kalau pagi lihat bayangan. Antara jarak 2 bulan berikutnya itu beda lagi nanti. Bayang kiblat itu. Karena sesuai dengan bagaimana munculnya matahari ini, perjalanan matahari. Lah itu satu waktu, ini ilmu falak ya, ilmu hisab. Itu matahari di atas Ka'bah persis ini, Pak. Tidak setiap bulan. Itu biasa ditengarai bulan Mei, tanggal tua. Bulan Juli. Sehingga MUI menginstruksikan supaya hari ini tolong diurus kiblatnya, kan. Kalau matahari di atas Ka'bah ini di sana nggak ada bayangan, Pak. Ya, itu istiwa lurus. Nah ini dijadikan pedoman untuk cara membuat arah kiblat. Oh ini ya, seakan-akan bisa ditarik benang, ya garis lurus. Ini seret, sehingga kalau di sana jam 12 ya itu di atas ini istiwa ya. Kalau di sini untuk bisa melihatnya jam 4. Sehingga sampai jam 4 itu sholat asar, ada bayangan kan? Di sana lurus, ya. Ketika itu, bayangan sampean itu arah kiblat itu. Sampean berdiri ngarai lurusnya nang ndi. Itu berarti persis arah kiblat. Nah ini ijtihad namanya ya. Al-ijtihad fil kiblah. Sehingga setelah diukur dengan kompas, dengan HP, dengan macam-macam, dicocokkan dengan ini, oh persis cocok. Ya ini kiblatnya itu. Ya. Ngono ae. Isiku kiblat itu. Ini namanya sudah berusaha, berijtihad. Sehingga diluruskan garisnya itu. Seret, seret, seret. Hadirin para jamaah, kalau enggak ya menggunakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata hadis? Rasul mengatakan tadi, ma bainal masyriq wal maghrib kiblah. Sehingga dari dohirnya hadis ini, anna jami'a ma bainahuma kiblatun. Bahwa sesungguhnya semua arah di antara kedua arah itu sudah kiblat. Wali annahu law kana al fardu isabatal ainil ka'bah lamma sahhatis salatu ahli sab at-tawili ala khatil mustawi. Hadirin para jamaah, ini hal yang terkait dengan syarat sah solat yang kelima, yaitu istiqbalul kiblah. Istiqbalul kiblah. Kemudian para jamaah, berkenaan dengan ini pula, wal matlub inda a'immatil madahib fi isobati jihadil Ka'bah, yang dituntut oleh para imam madhab misalnya ya, pendapat-pendapat bahwa fi isobati jihadil Ka'bah, mengarah menghadapkan arah ke Ka'bah itu muhadatuha bibatnihi wa binadri ilaiha, yaitu menghadapkan badan dan pandangannya. Sehingga badannya ini. Ya itu kalau seperti kita sholat ini tadi, Pak ya. Ini badan dan muka ya diarahkan ke sana ya kan. Itu yang dituntut oleh berbagai pendapat.
bi ayyabqiya syai'un minal wajhi musamitan muhadiyan lil Ka'bah. Kalau ada di sana itu langsung mukanya menghadap ke Ka'bah. Awil li hawaiha indal jumhur. Kalau misalnya orang di atas itu cukup di udaranya. Misalnya di hotel yang berada di tingkat 25. Ka'bah nyungsep di bawah, ya. Masuk diluk ngene enggak. Sing ae. Ya. Itu sama dengan mengarah ke Ka'bah. Kenapa begitu? Karena hawa ini ruang ke udara itu menurut jumhur ulama itu juga dianggap Ka'bah. Jadi Ka'bah itu terus gini Pak ke atas. Sekalipun sholat di puncak gunung ya, yang dekat di sana misalnya ya, seperti hotel yang di sebelahnya itu kan, itu masa nek sholat diluk-diluk Ka'bah ini enggak, ke arahnya udaranya itu ke arah udaranya gitu, karena diyakini bahwa ini apa ditentukan lakana marron alal Ka'bah au hawa'ah wal Ka'bah minal ardis sabi'ah ilal arsy. Ka'bah itu dari bumi 7, lapis 7 ke bawah, ilal arsy sampai ke aras, nembus langit 7 ke atas. Itu Ka'bah. Jadi kalau misalnya bisa digali itu bumi 7 lapis bumi ke bawah ini Pak. Kalau ada orang sholat di dalam bumi, itu ya ini lurusnya Ka'bah ini arahnya itu sampai ke dalam 7 lapis bumi, sampai ke aras, menembus 7 lapis langit ke atas. Sehingga walaupun sholat itu di atas, di udara yang di pesawat yang tinggi itu juga bisa mengarah ke Ka'bah namanya. Karena terus sampai ke sana. Itu diyakini sampai begitu menurut jumhur a'immatul madahib. Wal Ka'batu minal ardis sabi'ah ilal arsy. Faman shalla fi jabalil 'aliyah wal abaril 'amiqah sabiq. Nih safilah jaza. Sehingga siapapun orang yang sholat di ketinggian gunung ya, puncaknya misalnya, atau di kedalaman sungai atau telaga ya, di telaga misalnya, sungai nggak bisa kan nyegur-nyegur, telaga misalnya, ini sampai di bawahnya Ka'bah ya, ini saking dalamnya telaga itu tapi arahnya ke kiblat ke Ka'bah, jaza boleh. Jadi gak langsung pas ngene Ka'bah ini. Maka ini Ka'bah itu sampai tembus ke bawah bumi lapis 7, sampai tembus ke aras Allah, melewati 7 lapis langit. Nah ini ya, itu sebabnya malaikat-malaikat yang tawaf setiap detik, setiap waktu itu, maka Ka'bah itu adalah tidak sepi ya, karena di aras terus ini Pak, ini di bawah ini orang ini terus, ya Allah, ini tidak satu detik pun Ka'bah itu tidak dihadapi oleh orang. Kita kadang sholat sini ya, ini sholat jam sekian ini ya, sana belum subuh ya, kita sholat duhur, sana sholat subuh, orang lain-lain, jadi tidak ada manusia yang tidak menghadap ke Ka'bah itu satu detik pun ya, tidak ada, selalu orang ini itu ya, di dunia ini sampai sekarang ini Masya Allah. Bahkan Anda kan tidak ada orang sholat sekalipun, itu malaikat-malaikat yang mengelilingi dan menghadap Ka'bah itu konsisten terus begitu. Hadirin para jamaah, inilah yang bisa disampaikan. Nanti setelah ada al-ijtihadu fil qiblah, ada lagi al-khata'u fil ijtihad. Bagaimana kalau ijtihadnya sudah mengupayakan itu kok salah? Apa sah enggak sholatnya? Atau ketika orang dalam kesulitan mencari arah Ka'bah terus sholat, salah. Gimana? Nanti akan dibahas berikutnya. Sekarang kita buka pertanyaan sebelum diakhiri. Silakan. Monggo Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pergerakan kiblat itu dari suasana Madinah itu ada jumlah lama mengatakan kurang lebih 16 bulan atau 1 tahun 4 bulan. Dan nanti pada saat itu pada korban kiblat itu pada sholat duhur mau mulai atau sudah mulai gitu. Terus yang kedua masalah Ka'bah itu kalau ditarik ke atas atau para malaikat itu di Baitul Ma'mur itu termasuk tawafnya para malaikat. Ada yang mengatakan Baitul Ma'mur itu masjidnya malaikat. Apa betul seperti itu? Mohon dijelaskan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para jamaah sudah dijawab sendiri kan? Itu kan? Iya, itu jawabannya sudah dijawab semua, Masya Allah. Ya, para jamaah sekitar 16 atau ada mengatakan 17, 18 bulan Rasulullah tidak mengarah ke Ka'bah itu. Kemana? Ke Baitul Maqdis. Begitu karena Nabi minta kepada Allah tiap malam. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ya katanya Allah tadi kan sebut. Allah memandang kaum Muhammad selalu mengarahkan ke langit, minta ya Allah, ya Allah. Akhirnya oleh Allah respon. Kapan perputaran itu? Ada mengatakan memang dalam riwayat itu sholat 4 siang. Itu bisa zuhur, bisa asar. Itu riwayat antara riwayat itu menyebutkannya. Ketika bukan sudah sholat, datang wahyu itu, sehingga Nabi spontan mengarahkan berpindah, mengalihkan arahnya ke arah Ka'bah. Maka dari itu ada ditengarai sampai hari ini, ketika itu terjadi berada di Madinah, maka ditandailah sampai hari ini masjid dengan kiblatain, masjid 2 kiblat. Di Madinah ya ada itu, ada 2 kiblat, masjid 2 kiblat. Itu sampai napatilasnya sejarah itu ditandai dengan itu. Ketika turun ayat tadi disuruh menghadap ke Ka'bah, Masjidil Haram, Nabi berpaling. Itu sahabat-sahabat tahu sehingga jadi hadis. Inilah saatnya perpalingan itu. Maka berada di tempat itulah maka sampai hari ini dibangun masjid disebut masjid kiblatain. Masjid 2 kiblat. Karena sejarah ini turunnya perputaran ayat itu. Sudah dijawab tadi ya. Kemudian yang kedua juga sudah dijawab ya. Ini Baitul Ma'mur itu tempat berkumpulnya malaikat untuk ini dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk tawaf mengelilingi. Nih, itu sampai ke atasnya tadi kan bahwa ini pendapat para ulama menuturkan Ka'bah itu minal ardis sabi'ah ilal arsh. Di sana ada Baitul Ma'mur. Di situ tempat tawafnya para malaikat. Sampai ke sana. Nah, ya, gitu Pak ya. Nah, itu riwayat ada keterangan yang menuju seperti itu. Ya enggak salah, ono ya. Ini wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu kepastiannya. Wallahu a'lamu bissawab. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Silakan pertanyaan. Kalau udah ada sampai di sini. Baik, karena sudah diluruskan itu cuma jadi sejarah saja kan. Itu tidak berarti bahwa masjid kiblatain itu terus boleh nakono boleh nagene sampai hari enggak. Ya. Itu cuma sejarah. Iki lebihan inci-inciin Nabi nanggone Masjidil Aqsa. Iki Masjid Haram. Nah, sampai sekarang enggak boleh Pak itu dipraktekno.
Sekarang dipraktekno yuk tetap ke Masjidil Haram sampai hari kiamat. Ini gak oleh terus nyoba ngene salat pindho. Karena kiblatnya loro ngono misalnya. Enggak boleh, itu sejarah saja. Ya. Diabadikan, diberi nama masjid dua kiblat. Dadakno saiki dipraktekno, rong rakaat ono rong ya coret. Nah. Ya. Kalau sudah ketentuannya sampai hari kiamat ini tetap ke arah Masjidil Haram. Ayat itu yang terakhir. Wes, dan mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukaffi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا نسألك يا ربنا أن ترزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا من غير تعب ولا نصب ولا مشقة ولا ضير إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.